Mohon izin Pak Tesa, kita sudah mulai on air. Loh KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrak-ubrakannya Pak Hasto itu, Kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan. Merdeka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya memenuhi panggilan KPK usai ditersangkakan lebih dari 2 pekan. Meski Hasto datang memenuhi panggilan Komisi Anti Rasuah, namun Sekjen PDI Perjuangan itu masih belum juga ditahan padahal sudah berstatus tersangka. Apakah ada lobi-lobi politik dari PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Gibran sebagai barter dukungan hingga Hasto tak perlu ditahan? Hasto tak ditahan, lobi politik PDI Perjuangan berjalan. Itulah tema kita pada malam hari ini yang akan kita bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Akhirnya Mas Umam. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih setelah beberapa kali absen ya. Ada Mas Army Mulyanto, tim hukum DPP PDI Perjuangan yang tadi ikut mendampingi Pak Hasto. Selamat malam Mas Army. Malam Mbak Nana. Ada politisi PDI Perjuangan Bang Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Malam, merdeka. Oke, dan ada mantan penyidik KPK Mas Ronald Sinyal yang sudah hadir. Selamat malam Mas Ronald. Selamat malam Mbak Nana. Kami masih menunggu kehadiran dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Profesor Jamin Ginting. Tapi sambil menunggu kita juga sudah bergabung melalui sambungan virtual. Terima kasih sekali juru bicara KPK Pak Tesa Mahardika yang mau meluangkan waktu di tengah hiruk pikuk situasi pada hari ini. Selamat malam Pak Tesa. Selamat malam Mbak Nana dan para narasumber sekalian. Oke, terima kasih Pak Tesa. Nanti saya ke Pak Tesa, tapi saya mau ke Mas Army terlebih dahulu ya. Mas Army, tadi Anda mendampingi Mas Hasto bersama dengan puluhan pengacara lainnya ya. Betul. Pada saat menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Pemeriksaan berlangsung selama 3,5 jam. Saya ingin tanya bagaimana kemudian jalannya pemeriksaan. Meskipun tidak mendampingi, pasti kan dapat bocoran dari kliennya, dari Pak Hasto. Jadi tadi kami bareng-bareng hadir jam 10 kurang. Terus proses administrasi, sekaligus kita juga masukin surat permohonan penundaan proses pemeriksaan karena alasan ada proses pra-peradilan. Meskipun memang itu juga artinya tetap berlangsung, surat itu cuma diterima saja. Di dalam di Pak Hasto ditemani oleh Pak Bang Magdir. Dan selesai kurang lebih jam 1 lewat. Oke, 3,5 jam. Ya. Kira-kira apa yang digali oleh penyidik begitu? Bocorannya aja. Dalam pemeriksaan tadi sih pada prinsipnya pemeriksaan terhadap 2 sprindik. Obstruction dan penyuapan. Oke. Jadi secara garis besar substansinya terkait hal itu. Namun tadi juga disampaikan, Pak Magdir juga tadi menyampaikan ke pers bahwa dalam proses ini masih akan berlanjut meskipun perihal keterangan waktunya kapan dan sebagainya tergantung KPK. Oke. Kondisinya seperti itu. Oke, baik. Apakah kemudian dalam pemeriksaan 3,5 jam tadi sempat dipaparkan beberapa bukti yang dimiliki oleh KPK? Karena kan ini pemeriksaan perdana sebagai tersangka ya. Kalau itu mungkin nanti Pak Tesa bisa menjelaskan secara detail karena mungkin dari KPK yang bisa lebih komprehensif lah untuk menjelaskan situasi pemeriksaannya. Oke, tapi menurut klien Anda ada bukti-bukti ataupun keterangan yang menyudutkan nggak pada saat pemeriksaan tadi? So far sih so good ya, artinya situasi juga. Maksudnya apa tuh so far so good? Intinya ya layaknya pemeriksaan di KPK lah, dari segi gambaran kondisinya gitu. Cuma tadi bocorannya katanya AC-nya agak panas saja. Oke, jadi AC-nya panas begitu. Maksudnya apa AC-nya panas? Apa kaitannya? Ya, jadi membuat klien Anda gugup atau gimana? Enggak, atau cuma keringetan sekedar. atau gimana? Mungkin memang karena cuaca juga hujan di luar, jadi suhu temperatur disesuaikan. Oke, tapi menarik ya. Apa kemudian pertimbangan dari tim kuasa hukum mengajukan surat penundaan pemeriksaan ke KPK sambil menunggu pra peradilan? Karena lazimnya kan ya pra peradilan berjalan,
pemeriksaan juga berjalan. Tapi apa pertimbangannya kemudian? Pada prinsipnya kami ada di koridor proses hukum, Mbak. Jadi upaya-upaya seperti ini bukan hanya baru kali ini. Oke. Satu contoh kayak pemeriksaan sebelumnya, termasuk penggeledahan salah satu tersangka lainnya pun juga kami mengajukan keberatan, misalnya ke Dewas KPK. Termasuk pada saat penjadwalan Pak Hasto yang harusnya tanggal 6, kami pun juga ajukan surat permohonan penundaan penjadwalan. Ini strategi pembelaan berarti ya? Ya sebenarnya lebih ke Strategi administrasi tim kuasa proses hukum. lah, karena bagaimanapun kami tim hukum DPP melihat bahwa ini kita harus bicara dalam koridor yang semestinya dalam proses hukum ini. Jadi nggak ada hal-hal yang kemudian situasinya kita lakukan dengan langkah-langkah yang sifatnya tidak berproses secara administrasi dengan KPK. Oke baik, saya mau ke Pak Tesa ya. Pak Tesa, karena sudah ada perjanjian tampaknya antara kuasa hukum Hasto Kristianto dengan KPK, dengan penyidik bahwa yang menjelaskan soal pemeriksaan ini adalah KPK. Saya mau ke Mas Tesa. Mas Tesa, bagaimana kemudian tadi pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto? Apakah kemudian penyidik membeberkan beberapa bukti ataupun keterangan yang cukup kuat menopang status tersangkanya Hasto? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sebagai juru bicara justru tidak bisa menyampaikan isi dari pemeriksaan itu seperti apa. Karena konten materi pemeriksaan itu hanya penyidik, yang berikutnya adalah tersangka Pak HK dan kuasa hukum yang mengetahui. Kenapa itu belum bisa dibuka ke publik saat ini? Karena memang penyidikannya masih berjalan. Penyidik dalam hal ini walaupun ada beberapa yang disampaikan secara general, seperti pada saat proses penggeledahan ada beberapa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan, maka itu bisa disampaikan secara umum. Tetapi ditanya apa, lalu dijawab apa, tentunya ini akan menjadi ranah penyidikan. Dan ruang untuk membuka itu ada pada saat berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan nanti. Itu yang pertama. Berikutnya saya kurang paham apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dalam hal ini Bang Army ya. Bang Army, kesepakatan apa yang disampaikan, apakah itu saya yang diserahkan menyampaikan, kepada bukan Bang Army nih. Karena tadi pada saat konvers Pak Magdir sempat bilang untuk materi pemeriksaan itu diserahkan ke KPK yang menyampaikan begitu. Oh iya, ya itu secara umum seperti itu Mbak Nana, karena dari saksi maupun tersangka kecenderungannya memang menyerahkan kepada KPK mana saja yang bisa dibuka dan mana yang tidak. Tetapi dalam konteks materi penyidikan, karena ini masih berjalan, tentunya penyidik tidak menginginkan ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu jalannya proses penyidikan dengan membuka isinya seperti apa. Tentunya yang bisa ditunjukkan itu baik tersangka beserta kuasa hukum maupun para saksi-saksi yang memang dipanggil oleh penyidik untuk diklarifikasi. Mas Tesa, tadi pada saat pemeriksaan selama 3,5 jam, apakah barang bukti penyitaan yang disita oleh para penyidik dari penggeledahan dari rumahnya Mas Hasto turut ditunjukkan? Nah itu kembali lagi, penyidik tidak membuka kepada saya. Jadi perlu diketahui penonton CNN juga, apa yang disampaikan pada saat selesai pemeriksaan tersebut juga KPK dalam hal ini saya juga mengadakan doorstop dengan rekan-rekan jurnalis. Hal tersebut ditanyakan, apa saja yang ditanyakan ya secara umum. Tentunya yang ditanyakan kepada beliau adalah yang pertama pengetahuan beliau terhadap pasal atau objek yang dipersangkakan. Lalu tentunya ada keterangan-keterangan saksi yang mungkin akan dimintakan klarifikasi kepada saudara HK. Berikutnya bila ada
alat bukti baik itu surat, catatan, barang bukti elektronik bisa ditanyakan. Namun apakah hal tersebut tadi ditanyakan kepada saudara HK, itu saya tidak diberikan informasinya oleh Oke, penyidik. Mas Tesa, jadi kalau materi atau substansi pemeriksaan tidak bisa disampaikan, saya ingin tahu ya, apa alasannya atau apa pertimbangan dari penyidik kemudian tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, terhadap Hasto Kristianto? Ya, tentunya kita sama-sama pahami bahwa penahanan itu ada syarat formil dan material. Di sini penyidik masih menilai belum diperlukan proses penahanan. Salah satu alasannya adalah karena ada beberapa saksi yang masih harus dimintakan keterangannya. Beberapa saksi yang sudah dilakukan pemanggilan juga tidak hadir. Jadi masih diperlukan waktu yang cukup untuk bisa berkas perkara ini dilengkapi. Setelah itu dilakukan penilaian bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Oke. Jadi sampai dengan saat ini penyidik masih menilai belum diperlukan penahanan untuk saudara HK. Oke, jadi alasan konkretnya karena dibutuhkan keterangan dari saksi lain, begitu, Mas Tesa? Ya, masih ada beberapa saksi yang dibutuhkan keterangannya untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara. Baik, berarti kalau masih ada keterangan saksi yang diperlukan, artinya alat bukti dan keterangan saksi belum cukup kuat mendukung status tersangkanya Mas Hasto? Ya, dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, persyaratannya itu nanti juga bisa dielaborasi sama teman-teman yang ada di studio ya. Adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini minimal 2 alat bukti. Di KPK tentunya pada saat era KPK berdiri dan kultur itu juga masih berlangsung sampai dengan saat ini, pada saat 2 alat bukti itu menjadi dasar penetapan tersangka, di proses penyidikan KPK melengkapi dan memperkuat tidak hanya 2 alat bukti, tapi tentunya ada keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk. Dan yang terakhir adalah keterangan tersangka atau terdakwa nanti. Baik. Jadi dalam hal ini memperkuat, bukannya tidak ada alat bukti, bukannya bukti tidak kuat, tapi kita menggunakan Memperkuat waktu ya? yang diberikan. Baik. Tapi itu biasanya sering tidak dilakukan oleh KPK? Biasanya kalau misalnya yang sebelumnya? Ya, nanti bisa dielaborasi dengan salah satu rekan saya, Mas Ronald ya, yang juga mantan penyidik, bagaimana pengalaman beliau sebagai penyidik. Mas Tesa, Mas Hasto meminta KPK menunda pemeriksaan sampai pra-peradilan selesai, tapi KPK menolak. Pertimbangannya apa ya? Karena proses pra-peradilan itu sendiri terpisah, Mbak Nana, dengan proses penyidikan. Pada saat proses pra-peradilan berjalan, penyidik tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan saksi, melakukan penyitaan, melakukan penggeledahan, bahkan juga melakukan penahanan. Jadi dalam hal ini surat yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka HK itu sudah diterima, namun dari KPK menyatakan menolak untuk apabila nanti penyidik melakukan pemanggilan terhadap saudara HK di proses pra-peradilan yang sementara berlangsung, maka itu akan dilakukan. Tetapi saya juga tidak tahu apakah hal tersebut akan dilakukan atau masih berfokus pemanggilan saksi yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, tahan dulu ya Mas Tesa ya. Jadi Mas Army, bahwa KPK sudah menolak permohonan dari kuasa hukum terkait dengan penundaan pemeriksaan, artinya akan ada peluang bahwa Mas Hasto akan dipanggil lagi untuk diperiksa. Responnya dari kuasa hukum gimana? Kalau perihal penjadwalan pemanggilan dan lain sebagainya kan semua tergantung KPK, Mbak. Namun perihal surat yang ditolak pun juga kami sedang mengkaji, artinya kita coba menganalisa kembali apakah kemudian kita akan melakukan langkah-langkah yang lain misalnya kan. Jadi situasi
antara opsi akan dipanggil lagi dengan surat ini menurut saya ini sifatnya ya saling ngisi aja sih kondisinya. Nggak ada yang menjadi persoalan. Jadi siap ya kuasa hukum kalau misalnya nanti kemudian KPK kan menolak, kemudian Mas Hasto dipanggil lagi dan ada peluang untuk ditahan, jadi nggak masalah? Buktinya hari ini aja kami hadir kok, maksudnya Pak Hasto dengan gagah hadir beliau, jadi nggak ada isu lah. Nggak ada isu ya, jadi Tetap apapun kita hormati proses hukumnya akan proses. tetap dijalani. Ya kita tetap hormati proses, tetap hadir. Saya yakin Pak Hasto juga siap hadir kapanpun jika memang dijadwalkan. Baik, baik. Saya mau ke Mas Ronald ya, sebagai mantan penyidik KPK yang kemarin juga diperiksa ya oleh KPK hari Rabu, tanggal berapa itu? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa itu? Hari Rabu kemarin tanggal berapa sih? Tanggal 5 Januari ya kalau nggak salah. Rabu 5 Januari Anda sempat dipanggil oleh penyidik KPK, oleh Satgasnya, kemudian dimintai keterangan. Saya ingin tanya apa sebetulnya yang digali lagi? Jadi gini, kembali lagi Mbak, pada saat ini kan perkara Hasto dan juga Doni ini adalah sprindik baru Mbak. Jadi yang sebelumnya tadi sudah sampaikan juga kan bahwa tanggal 24 Juni kemarin Pak Hasto sudah dipanggil juga di KPK. Namun juga ini adalah suatu sprindik yang baru. Jadi keterangan-keterangan yang dulu saya sampaikan di pemanggilan sebelumnya dibunyikan kembali Mbak, dengan beberapa tambahan keterangan yang terbaru yang mungkin akan kemarin dibutuhkan oleh penyidik, yaitu Mas Rosa pada kemarin. Oke, jadi apa nih keterangan tambahannya maksudnya? Ya kurang lebih sih sama, apakah kita menceritakan kronologi dari awal perkara sebelum pada saat tahap penyidikan sampai saya TWK, kemudian juga ditanyakan juga apakah mengetahui kronologi sebelum masuk ke tahap penyidikan, itu pada saat itu penyelidikan yang tragedi. Ditanya nggak keberadaannya Harun Masiku? Untuk kemarin pemeriksaan kemarin belum, mungkin akan ditanyakan di pemeriksaan berikutnya. Karena ada kemungkinan dari penyidik bisa jadi nanti seluruh saksi akan seperti yang disampaikan Mas Tessa, kemudiannya bahwa akan dipanggil kembali beberapa saksi. Ada bukti ataupun keterangan saksi yang baru yang dikonfirmasi ke Anda atau di cross check ke Anda dari penyidik ini? Kalau kemarin sih lebih menegaskan peran serta pimpinan KPK. Jadi pada saat pemeriksaan sebelumnya belum ada keterangan tersebut, tapi pada saat kemarin pemeriksaan yang terbaru menjelaskan beberapa 3 poin lah kalau nggak salah terkait peran serta pimpinan atau perintangan dari pimpinan. Ini berarti berkaitan dengan Pak Firly Bahuri ya, yang diduga ikut obstruction of justice ataupun merintangi penyidikan. Saya mau ke Prof. Jamin Ginting yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Langsung Prof, kita mau ngobrol. Prof. Jamin saya mau tanya langsung ya, mungkin langsung aja saya tanya, bagaimana kemudian Anda menganalisa kebijakan penyidik yang tidak menahan Hasto dengan alasan masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi lain, itu lazim tidak dilakukan Prof? Ya tentu kalau sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup, artinya KPK boleh menahan. Ini kan indikator kalau bukti permulaan yang cukup itu belum ada dan belum memenuhi. Cuma saya agak koreksi dikit terkait dengan pasal. Saya agak kaget juga karena pasal yang dicantumkan kan pasal terkait dengan suap dan Obstruction of justice. Nah jadi saya paham benar Undang-Undang Tipikor ini pasal 21 obstruction of justice dan pasal 5 itu genusnya beda. Tidak bisa disatukan ya? Ya, yang pasal 5 itu genus pelaku utama. Kalau yang 21 itu masuk kategori tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Oke, jadi maksudnya? Ya, artinya nggak mungkin orang melakukan suatu perbuatan masuk kategori suap, lalu dia dipidana juga dengan Obstruction of justice. Obstruction of justice. Karena ada hak ingkar. Ya, jadi pelaku tindak pidana korupsi itu pasti ya. Dia punya hak ingkar untuk menyembunyikan barang bukti, untuk pasti melakukan obstruction of justice. Dia pasti melakukan itu. Jadi nggak bisa dipakai pasal kumulatif, hanya bisa pakai pasal alternatif. Jadi dakwaannya nanti mungkin atau dugaannya adalah primer atau subsidiar. Nah, jadi inilah kebingungan dari kalau saya dugaan saya orang KPK ini lagi bingung nih. Untuk suap nggak punya bukti yang cukup karena nggak OTT, karena suap itu susah Mbak. Kalau dia nggak OTT, maka harus ada aliran dana. Betul. Sementara ini nggak ada. Nggak ada aliran dana, hanya mengandalkan saksi. Saksi pun mungkin agak sulit karena saksi nggak ada yang melihat langsung pemberian itu. Berapa jumlahnya, kapan diberikan, di fakta persidangan juga nggak ada.
Sulit. Oke, sulit Nah, pembuktiannya. jadi dengan itu dia lagi cari saksi siapa yang kira-kira kemungkinan yang bisa mengaitkan suatu perbuatan suap ini. Nah, akhirnya tidak jadi ditahan Oke. karena kurang saksi. Oke, jadi menurut Anda salah satu alasan kenapa tidak ditahan karena kekurangan Penerapan saksi pasalnya atau belum agak cukup sulit. kuat keterangan Benar. saksinya ataupun alat bukti? Saya kira belum cukup kuat. Kalau enggak kan KPK kita tahu kalau sudah cukup kuat apalagi OTT langsung tahan. Oke, Mas Ronald, Anda sebagai mantan penyidik KPK begitu ya, apakah kemudian lazim ketika belum cukup kuat alat bukti ataupun keterangan saksi kemudian tersangka tidak ditahan gitu? Kita lihat kembali ya, perkara ini adalah kasus suap ya. Jadi kalau kasus suap ini adalah penahanannya maksimal 60 hari, mungkin koreksinya ya. Ya. Jadi bukan pasal yang dikenakan di bawah 5 tahun itu maksimal penahanannya 60 hari aja. Ini di bawah 5 tahun? Ya di bawah 5 tahun kan suap kan ya, bukan penerima ya. Jadi mungkin ini ada PR juga dari tim penyidik. Ya, jadi mereka ada diskresi lah dari penyidik itu buat menetapkan apakah mau ditahan atau tidak. Jadi kalau misalnya ditahan juga hari ini kan ada PR yang cukup cepat 60 ya. hari Dalam 60 hari itu harus sampai ke tahap penuntutan. Mungkin itu ada, mungkin tadi disampaikan nama Mas Tessa masih dikaji ulang. Ada, kita tahu ada beberapa sprindik ya. Bahkan saya sendiri sebelumnya juga diperiksa untuk 3 sprindik. Jadi kalau terlalu ada pertimbangan. Sprindik itu apa aja? Obstruction of justice, suap, satu lagi apa? Suapnya Doni. Oh, Jadi oke. mungkin ya. Jadi Untuk tersangka Doni. Ya tersangka Terus, Doni, koma. betul. Jadi sekarang kan ada Pak Hasto diperiksa buat 2 sprindik ya. Jadi disitulah mungkin pertimbangannya Mas Rosa dan tim penyidik yang lainnya akan menimbang lagi apakah kira-kira cukup atau tidak. Tapi saya yakin sih pertimbangan dari tim KPK ataupun penyidik juga udah mempertimbangkan waktu yang terlalu mepet ini kalau ditetapkan sebagai tersangka sehingga tidak atau mungkin juga diuji nanti pada saat praper juga di minggu depan, Mbak. Oke, penerapan pasalnya sebagai mantan penyidik KPK kalau menurut Prof Jamin itu nggak pas gitu. Saya cukup sepakat dengan yang kemarin Bang Ganjar sampaikan ya. Jadi biasanya seorang pelaku itu suap itu otomatis akan menghalang-halangi melakukan jadi Berarti akan salah dong pasalnya. ya itu silakan bisa kumulatif. mungkin pertimbangan Oke. penyidik atau tim KPK ada pertimbangan lain. Kami tuh kurang tahu juga apakah sekarang ditemukan bukti baru terkait perintangan itu juga. Jadi biasanya secara logika seorang Anda kayaknya udah tahu nih ada bukti baru, tapi nggak mau spill. ya itu mungkin PR-nya nanti bisa ditanyakan kepada mantan rekan saya Mas Tessa ya. Oke, mungkin ada bukti baru Prof Jamin Ya, yang masih disimpan oleh KPK. bukti baru buat apa disimpan? Justru dengan bukti itulah sebagai dasar untuk menahan. Kan itu kan suatu hal yang menjadi tujuan penahanan itu supaya gampang. Tapi kan saya kira bukti baru apa ya? Nggak ada saya kira. Yang ada adalah kalau suap itu cuma satu, OTT tahan. Tapi kalau nggak OTT sulit sekali ya kalau nggak ada transfer begitu ya, yang bisa dilihat dari transaksi Pembuktiannya sulit ya elektronik nanti begitu mestinya. ya. Makanya saya bilang hati-hati, jangan sampai nanti dalam proses peradilannya Pra-peradilan bisa jadi masalah ya, begitu. ya. Begitu. Oke, Mas Tessa, jadi ada sepertinya kekurangan alat bukti ataupun buktinya nggak cukup kuat, keterangan saksinya nggak cukup kuat, makanya KPK tidak menahan. Itu menurut analisanya Prof Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana UPH, Mas Tessa. Ya, kata kunci yang disampaikan Prof Jamin itu kan bisa ditahan apabila bukti permulaannya sudah ada. Oke. Dan kalau disampaikan bukti permulaannya belum cukup, tentunya KPK tidak akan menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Jadi menaikkan status tersangka perlu bukti permulaan yang cukup. Pada saat proses penyidikan, tersangkanya bisa ditahan. Oke. Gitu. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh rekan saya Mas Ronald, penyidik memiliki diskresi, memiliki penilaian tersendiri ya, karena saya juga posisinya sebagai jubir, saya tidak menangani perkaranya, bahwa dalam hal ini Satgas penyidikannya punya penilaian bahwa saat ini kita berfokus untuk memperkuat atau menambah alat buktinya. Jadi tidak hanya bukti permulaan yang ada pada saat menetapkan saudara HK menjadi tersangka, tetapi juga memperkuat, mengelaborasi keterangan-keterangan saksi yang ada, termasuk salah satunya keterangan saudara Mas Ronald ya. Di situ, dan beberapa saksi yang nanti akan dijadwalkan untuk dipanggil ke KPK. Oke, soal pasal yang
bermasalah yang harusnya tidak diterapkan karena ini kumulatif? Mas Tesa. Ya, saya pikir teman-teman penyidik jaksa di KPK juga struktural dan pimpinan pada saat berdiskusi melakukan ekspos perkara sudah menimbang dengan cermat penggunaan pasal yang digunakan. Tentunya kita menghargai dan menghormati pendapat hukum Prof. Jamin. Oke. Apakah KPK juga sepakat dengan itu? Saya pikir nanti bisa diuji. Salah satunya ujian pertama KPK untuk perkara ini adalah di pra peradilan. Dan alat bukti yang ada di KPK itu tentunya sebagaimana yang tadi saya sampaikan tidak bisa serta-merta dibuka ke publik saat ini, menunggu nanti berkas perkaranya dilimpahkan ke persidangan nanti. Baik, saya nanti bicara pra peradilan lebih jauh, tapi saya ingin tanya ya, respon PDI Perjuangan setelah tadi, ini adalah huru-hara yang cukup menyita perhatian publik dan mungkin turbulensi di tubuh PDI Perjuangan ya Bang Adian ya. Karena setelah tadi sekjennya keluar, diperiksa 3,5 jam, tampaknya media sosialnya kader-kader PDI Perjuangan bergemuruh begitu. Seperti merayakan, oh nggak jadi ditahan gitu. Ini responnya gimana? Kita senang bahwa kita ini kan sedang memperjuangkan yang diperjuangkan oleh hampir semua orang di belahan dunia ini. Apa yang kita perjuangkan? Keadilan. Kita sedang memperjuangkan yang semua orang, semua manusia perjuangkan. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan keadilan, perjuangan buruh adalah perjuangan keadilan. Dan sekarang kita sedang merasa ditidakadilkan. Dan kita akan berjuang betul sekuat-kuatnya dan segala macam cara dan segala macam kekuatan kita miliki untuk mendapatkan keadilan itu. Kenapa kita katakan kita sedang memperjuangkan keadilan? Mungkin Pak Jamin Ginting bisa koreksi. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini menurut Undang-Undang 2019 pasal 11? Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Pasal itu jelas sekali. Oke, biar tidak salah, maksudnya kita baca sama-sama saja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E KPK baru ya? Iya. Pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Ada batasnya. Ada batas pertamanya adalah ada kerugian negara. Dalam kasus ini ada nggak kerugian negaranya? Kedua di atas 1 miliar. Angkanya berapa? Artinya problem pertama yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting tadi tentang penempatan pasal yang tidak tepat. Kedua, ada pasal lain juga yang tidak tepat. Gitu loh. Nah, dan dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa kalau dia di bawah 1 miliar, KPK wajib menyerahkan kasus itu pada kepolisian. Nah, ini artinya banyak yang nggak fair gitu loh. Jadi apa yang kita perjuangkan? Ya keadilan itu, kita mau semua diperlakukan adil saja. Nah kemudian dari kasus Harun Masiku, ini kita perlu baca sama-sama dan teman-teman mahasiswa perlu membacanya ya. Biar saya sampaikan. Ini keputusan Mahkamah Agung. Poin kedua, bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah KPU wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, putusan Mahkamah Agung. Putusan apa? Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Dalam konteks ini jelas ya, penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Itu fatwa MA ya? Ya, pertama keputusan. Fatwa MA itu mengingatkan agar KPU menjalankan keputusan itu. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia. Kewenangannya diserahkan kepada siapa? Pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Siapa yang menilai? Partai politik. Kemana suara orang yang meninggal ini? Diberikan pada pimpinan partai politik untuk serahkan pada siapapun. Nah, ini putusan MA tidak dilaksanakan, lalu kita minta fatwa MA. Maksud putusanmu apa sih? Dijelaskan. Itu loh.
Lalu tiba-tiba karena dasar inilah kemudian diberikan pada Harun Masiku. Siapapun boleh. Jadi suara yang meninggal ini diberikan pada partai politik, dia boleh kasih sama siapa aja. Pada nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, nomor 4 boleh. Ya. Apakah itu kata partai? Bukan. Itu kata MA. Kata Mahkamah Tapi Agung. itu tidak menghilangkan dugaan suapnya Bang Adian. Bukan satu persatu. Ada dugaan suap yang Ada- mengalir ke Begini. mantan komisioner KPU Wahyu Begini, Setiawan. ada satu persatu kita bahas. Ada ketidaktepatan pelaksanaan pasal obstruction of justice. Itu sudah dijelaskan. Kasus ini Tidak tidak ada layak. unsur kerugian negara. Unsurnya tidak di bawah, tidak di atas 1 miliar. Oke. Ayat 4 katakan kalau situasi kasusnya begitu serahkan pada polisi, bukan KPK yang mengusut. Sudah 2 pasal. Kita mundur balik lagi. Kenapa terjadi itu? Karena keputusan Mahkamah Agung. Oke. Kita nggak ngerti maksud putusannya. Kita tanya sama Mahkamah Agung. Keluarlah fatwa untuk meminta KPU menjalankan putusan itu. Baik. Lalu kita jalankan. Kemudian tidak dijalankan oleh KPU. Ini peristiwa yang banyak terjadi. Oke, baik. Banyak banget putusan Mahkamah Agung nggak bisa dieksekusi. Baik, Bang Adian, Karena sekali nggak bisa lagi. dieksekusi, yang memohon kemudian bayar untuk Ya. eksekusi. Nah itu dia, itu pokok persoalannya tuh. Ada dugaan uang suap itu mengalir dari sekjen Anda. Itulah kemudian muncul menjadi kasus ini. Dugaan Itu suap. yang kemudian harus dibuktikan. Oke. Tapi kita kembali pada pasal 11 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Boleh nggak KPK? Oke, ini berarti kewenangan ya? Iya dong. Kewenangan. Oke. Nanti bisa dibantu Pak Ya. Jamin Ginting. Boleh nggak KPK mengusut kasus itu? ini. Oke, Prof Jamin, dari Undang-Undang KPK yang baru, apakah memang unsur kasus di bawah 1 miliar rupiah itu memang harus diserahkan tanpa ke kerugian kepolisian negara. tanpa Bukan, kerugian negara? nggak ada perubahan ya, pasal 6 dan ke pasal 11 itu. Jadi itu sifatnya alternatif, ya bukan kumulatif. Jadi bisa saja terjadi kalau penyelenggara negara itu melakukan tindak pidana. Ini kan bukan penyelenggara negara tapi dugaan suapnya dari Ya, Hasto satu Kristianto kan bukan penyelenggara negara, yang kedua yang itu tadi harusnya di bawah di atas 1 miliar. Itu alternatif ya. Dan yang ketiga itu adalah jangan lupa ada interest public. Ya jadi kasus-kasus yang menurut publik itu menjadi sorotan. Nah itu KPK bisa take over ya, ngambil alih gitu, mengambil alih dia yang melakukan. Jadi KPK punya kewenangan untuk mengusut kasus ini unsur berdasarkan tiga itu, Undang-Undang KPK kalau yang baru. alternatif memenuhi ya bisa. Makanya kemudian dijelaskan Pak Jamin dalam pasal ini biar kita jelaskan, oke. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Oke. Ini persoalan kewenangan. Oke. Kewenangan Jadi siapa? yang dipersoalkan ini Oke. soal kewenangan. Kalau dalam tim hukum kita, ketika kita menemukan pasal, kita tidak cuma membaca penjelasan. Ya. Kita akan membaca risalah. Kenapa pasal itu keluar? Baik. Karena KPK itu lembaga yang gede banget. Ya. Kalau dia mau ngurus, uruslah yang gede. Jangan yang seperti ini, lahirlah pasal ini. Oke, baik, Kira-kira seperti baik. itu. Ya, oke. Jadi Dan itu dijelaskan Saya dalam mau ke ayat Prof Jamin, keempatnya. nanti baru saya ke Pak Tesa. Bahwa kalau terpenuhi syarat di ayat 1, ayat 2, ayat 3, maka katanya wajib loh. Bukan Wajib alternatif. diserahkan. Wajib diserahkan pada Oke. kepolisian. Ya, pada intinya di pasal 11 itu adalah syarat-syarat yang bisa dilakukan, tetapi itu kan sifatnya alternatif. Satu, yang kedua Bisa dijalankan, bisa tidak? bisa dijalankan, bisa Oh, enggak. oke. Itu kewenangan KPK lah itu, dan banyak Tapi kasus ada kata wajib, banyak kata kasus yang sudah kita lihat tangani di KPK 300 juta dengan Tetap ditangani, Mas tetap Ronald, ya? aja ditangani Tetap begitu. pasal- Dan itu 100 sudah juta. putusan. Nah Ya. itu yang Paling jadi kecil problem. Iya, Ya. Irman Gusman. Irman Gusman. Oke. 100 itu yang jadi problem. 300 juta KPK ini, gerobogan. betul. Iya. KPK ini lembaga kalau kita bisa bilang meriam. Jangan tembak lalat. Jangan tembak lalat gitu loh. Dan jelas katanya di sini wajib diserahkan. Tapi itu ada interest publik kalau kata Pak Jamin. Interest publik itu tidak ada ukurnya dalam undang-undang. Oke. Apakah 100 akun buzzer bisa kita jadikan parameter interest publik atau tidak? Oke, baik. Apakah 10 kali di pemberitaan itu menjadi interest publik atau tidak? Nggak ada alat ukurnya. Baik. Alat ukur kita
tidak masuk wilayah analisa politik ya. Alat ukur kita adalah kata per kata dalam undang-undang. Baik. Bahwa kemudian pernah terjadi, boleh saja. Pertanyaan kita, kalau itu kesalahan, mau kita ulang atau tidak? Oke, karena tadi Anda sudah menyebut politik ya. Saya ingin tanya tadi pada saat sebelum diperiksa oleh KPK, Mas Hasto sempat menyampaikan di depan teman-teman wartawan meminta agar para simpatisan dan juga kader PDI Perjuangan untuk tetap tenang, menahan diri. Artinya apakah memang di bawah ini ada gejolak kasus ini ataupun penetapan tersangkanya Mas Hasto ini mengganggu psikologis di internal PDI Perjuangan, psikologis politik di internal PDI Perjuangan, simpatisan? Saya belum ketemu sekjen sejak tadi siang, tapi saya cuma kirimkan kutipan saja, saya kirim sama dia ini. Kutipan Ernesto Che Guevara. Keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun. Nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup. Itu saja, saya belum ketemu. Oke, begini. Tapi situasi kebatinan itu mengganggu dong psikologis. Karena kalau kita lihat di sosial media nih kayak kader-kader PDI Perjuangan semuanya bergejolak nih. Begini Mbak, kita masuk analisa politik ya? Ya. Sebenarnya saya tidak mau masuk analisa politik, saya mau analisa hukumnya biar tajam betul gitu loh. Tapi nggak apa-apa, karena yang punya acara kalian. Begini, hampir setiap ada momentum politik, kasus ini muncul. Ini kasus tidak layak pakai KPK, undang-undangnya jelas. Pasal obstruction of justice tidak pantas dikenakan, aturannya jelas, segala macam jelas. Kenapa dipaksakan? Kenapa dipaksakan jelang kongres kita? Itu loh. Kenapa dipaksakan jelang kita akan menentukan ketua umum, kita akan menentukan sekjen, ketua umum akan menentukan seluruh struktur partai di bawahnya. Jadi Anda melihat ada intervensi dari luar? Nah kita melihat kenapa sih setiap ada kongres pasti ada yang ditangkap. Itu udah terjadi ya. Rakernas juga selalu Rakernas ditangkap. Setiap kita buat momentum politik ada penangkapan. Kasus ini sudah sangat lama. Lalu dipanggil. Yang dipanggil siapa? Yang sudah ditahan. Sudah bebas. Sudah ditahan, sudah bebas, dipanggil lagi jadi saksi. Tidak ada saksi baru. Saksi yang ada adalah saksi yang pernah dipanggil 4 tahun lalu. Tersangka, terpidana yang pernah dipanggil 4 tahun yang lalu. Ini rangkaian. Jadi apa? Gini, ada rangkaian aneh. Sebagai partai politik, sebagai insan politik, bolehkah kita membuat analisa? Kayaknya ada tujuan politiknya nih. Ada pesanan politik, Anda bisa bilang begitu? Kayaknya ada tujuan politiknya nih. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5 segala macam. Tapi oke lah, kita mau melawan dengan hukum. Betul. Bedah pasal per pasal. Semua tim hukum kita kumpul. Mentok pada pemahaman pasal, kita turun pada penjelasan. Mentok pada penjelasan, kita buka risalah pasal. Oh maksudnya begini. Tahan dulu Bang Adian. Mas Umam, apakah Anda menganalisa bahwa memang ada tujuan politik seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Adian, dan dampaknya apa sih sebetulnya ketika dampak politisnya apa ketika Hasto Kristianto ini tidak ditahan? Apakah akan berpengaruh nanti pada pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan? Ya Mbak Nana, ini penjelasan terkait dengan konteks hukum Safir tadi cukup penting dan juga mendasar. Tetapi kalau misal kemudian kita tarik ke ranah politik, memang menjadi cukup spekulatif. Meskipun di banyak penelitian, saya yakin ada cukup banyak penelitian disampaikan oleh John Kwa, kemudian Susan Ross Ackerman, itu hampir di banyak negara berkembang, lembaga-lembaga penegak hukum, itu memang termasuk yang sangat vulnerable, menjadi alat politik, menjadi bagian dari medan pertarungan kekuasaan. Memang mereka mencoba untuk mencari penguatan terkait dengan konteks independensi, netralitas, tetapi bagaimanapun juga bahwa pertarungan kekuasaan itu menjadi shadow yang akan terus membayangi itu. Artinya bahwa penegakan hukum dalam konteks kenegaraan tidak serta-merta dia menjadi sebuah legal nggak murni hukum. Nggak murni hukum. Jadi Anda melihat dalam kasus ini, dalam kasusnya Hasto, di dalam konteks ini, dan status penahanannya, untuk mengatakan tidak, memang agak sulit. Bahwa memang ada konteks politik di situ, ada kalkulasi politik di situ. Nah, kalau misal kemudian kita tadi mencoba untuk melakukan bridging yang disampaikan oleh Bang Adian, memang posisi dari Pak Hasto termasuk yang cukup sangat strategis dalam konteks internal di PDIP. Maka kalau misal kemudian ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyingkirkan
Pak Hasto sebagai sebuah elemen yang cukup powerful, influential, yang juga memberikan input yang sangat strategik kepada Bu Mega, maka bisa saja itu dimaknai sebagai sebuah upaya untuk melakukan itu. Oke, yang menyingkirkan siapa? Yang mau menyingkirkan dari internal apa dari eksternal? Nah, kalau misal kita coba cermati, memang ada upaya yang tampaknya memiliki gesekan langsung. Gesekan itu terjadi memang melibatkan elemen-elemen yang sifatnya hybrid ya. Ada elemen yang dari barangkali sifatnya internal atau juga eksternal. Artinya begini, bahwa kalau misal kemudian kita cermati, elemen-elemen itu mencoba untuk mencari titik aman, di mana kemudian tampaknya mereka selama ini merasa threatened, merasa terancam itu oleh cara pandang, manuver, keputusan-keputusan politik yang tampaknya termasuk didrive oleh Pak Hasto. Kalau misal kemudian kita melakukan spekulasi, misalnya terkait dengan pemecatan Pak Jokowi, nama besar, kemudian Mas Gibran dan lain sebagainya, bisa saja itu kemudian menjadi sebuah alat bargaining position untuk kemudian melakukan serangan balik kepada positioning Pak Hasto di struktur partai. Tetapi karena politik ini sifatnya spekulatif dan hampir tidak ada satu pihak pun yang bisa mengkonfirmasi itu. Tetapi seringkali bahwa permainan semua ini seringkali juga didrive oleh kekuatan-kekuatan itu. Tidak mudah dibuktikan, tetapi seringkali itulah yang kemudian terjadi. Jadi sulit memisahkan ya antara penetapan status tersangka dan tidak ditahannya Hasto dengan unsur politik ini sulit ya? Kalau misal dalam konteks penahanan, saya pikir tadi yang disampaikan oleh teman-teman sudah cukup clear. Tetapi kalau misal kemudian kita memaknai konteks bargaining position, let's say antara teman-teman PDIP dengan penguasa, soal ini. At least setidaknya dua targetnya, bukan sekedar penahanan, at least di ujungnya adalah SP3 kalau misal memungkinkan, atau setidaknya ini adalah bagian dari time buying strategy untuk kemudian menuju ke pra-peradilan. Setidaknya kemudian nanti bisa dihasilkan gimana putusannya. Tahan dulu Bang Adian, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Kita akan masuk lebih dalam ke lobby-lobby politik PDI Perjuangan.